Halo para pejuang, memasuki hari ke-55 belajar SNBT. Pada hari ini kita akan menyelesaikan drilling PK set ketiga, yaitu nomor 17 sampai dengan 20. Di sini hanya tinggal tersisa tipe soal pernyataan satu cukup, dua cukup, bersama-sama atau tidak cukup, yang begitu-begitu nih. Yang sebenarnya menurut Mister ini yang jadi masalah nih kalau di PK tuh ya. Karena Anda bisa menimbulkan berbagai jawaban gitu. Kadang ya kita rasa satu cukup, ternyata nggak cukup gitu ya. Ternyata harusnya dua cukup, satu cukup, ternyata kita rasa nggak cukup. Nah ini nih, jadi benar-benar harus teliti kalau ada soal-soal seperti ini. Nah, kita buka pembahasan hari ini dengan soal yang rada berat nih. Sepertinya nomor 17 ini rada-rada berat menurut Mister. Karena baru pertama kali Mister menemukan soal PK yang seunik ini gitu ya. Rata-rata nilai ulangan 5 siswa adalah 70 dengan median 71 dan modus 74. Semua nilai ulangan adalah bilangan asli. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berikut berdasarkan informasi yang diberikan? Jangkauan nilai siswa yang mungkin itu adalah kuantitas P, Q itu adalah 14. Jadi kita misalkan saja nih, ada 5 siswa kan? Artinya kita misalkan saja ada si A, tambah si B, tambah si C, tambah si D, tambah si E. Rata-ratanya adalah 70. Artinya kalau rata-rata itu kan jumlahkan semua data bagi dengan total data. A, B, C, D, E ada 5 orang. Menghasilkan rata-rata sama dengan 70 nih katanya rata-ratanya di soal. Dia bilang mediannya adalah 71 dan modusnya adalah 74. Kalau kita anggap A, B, C, D, E ini udah kita urutkan nilainya dari yang terkecil sampai yang terbesar, maka dengan kata lain, si C ini akan menjadi mediannya. Sehingga sekarang bisa kita ganti dulu menjadi A tambah B tambah 71 tambah D tambah E bagi 5 sama dengan 70. Nah, kemudian dia bilang modusnya itu adalah 74. Jadi mediannya 71, modusnya 74. Kalau kita anggap nih tadi, Mister bilang sekali lagi, A sampai E udah diurutkan nih dari yang terkecil sampai yang terbesar. Untuk menghasilkan modusnya 74, kemungkinan D dan E ini harus 74. Supaya namanya modus itu kan adalah nilai yang paling banyak muncul. Maka supaya nilainya paling banyak muncul, artinya dia harus paling banyak gitu. Si 74 itu harus paling banyak. Jadi Mister anggap misalnya D dan E ini adalah modusnya juga. Jadi 74 untuk D dan E. Jadi sekarang kita punya A tambah B tambah 71 tambah D dan E-nya kita isi 74. Sehingga kan ini modus ya, paling banyak muncul dibagi 5 sama dengan 70. Nah, kalau kita coba hitung, kedua ruas kita kalikan 5 atau 5-nya kali silang gitu ya, kalikan ke kanan menjadi A tambah B, ini kita hitung ya, 71 tambah 74 tambah 74, hasilnya adalah 219 sama dengan 5 kali 70, 350. Sehingga nilai si A tambah nilai si B itu adalah 350 dikurangi 219 atau sama dengan 131. Nah, sekarang udah sampai sini nih. Kira-kira apa yang bisa kita lakukan untuk menjawab kuantitas P? Di mana kuantitas P itu adalah jangkauan nilai siswa yang mungkin. Namanya range atau jangkauan itu rumusnya adalah nilai yang terbesar dikurangi nilai yang terkecil. Nah, kita anggap tadi nilai terbesar itu adalah si modusnya. 74 dikurangi yang terkecil ini adalah nilai dari si A. Karena tadi Mister bilang sekali lagi A sampai E diurutin dari yang terkecil sampai yang terbesar. Jadi yang paling kecil itu adalah si A. Nah, artinya coba kita pakai logika kita ya. Kalau seandainya A tambah B 131, maka bisa memungkinkan nilai A dan B-nya berapa aja nih. Nah, kita bikin kemungkinan-kemungkinannya nih. Ini A, ini B. Bisa berapa aja nih kemungkinan nilai A dan B-nya? Yang pertama, Mister terpikirkan coba A-nya itu adalah 50, B-nya itu adalah 81. Nah, tapi kita lihat, kalau A-nya kita isi 50,
dan B-nya kita isi 81, maka si 71 ini tidak akan menjadi median. Karena si B-nya bergeser ke paling ujung, sehingga yang menjadi mediannya adalah si 74. Jadi, gak mungkin si B ini kita isi lebih dari 71 logikanya. Artinya, kita simpulkan bahwa B itu harus kurang dari 71. Mister, kalau B-nya dijadiin 71 A-nya 60 bisa nggak? Kan 71 tambah 60, 131. Nah, ide yang bagus tuh. Sekarang kalau B-nya 71 emang nggak boleh? A-nya 60 misalnya. Nggak boleh. Karena nanti akan melawan modusnya. Modusnya kan dia bilang cuma 74. Bukan 71 dan 74. Dengan kalian memberikan B di sini 71, maka modus yang ada di soal ini menjadi salah. Kalau kalian ngasih B di sini 71, maka modusnya harus 71 dan 74. Karena dua-duanya sama-sama banyaknya. Gitu. Maka tadi Mister bilang bahwa si B ini tidak boleh 71 atau harus kurang dari 71. Maka kita coba lagi ya. Ini nggak bisa, ini nggak bisa. B-nya kurang dari 71, misalnya B-nya 70. Kalau B-nya 70, 131 kurangi 70, itu A-nya pasti 61. Nah, apa yang terjadi kalau misalnya A-nya kita isi 61, B-nya 70? Nah, ini bisa nih, masuk nih ya. Nggak ada menyalahi aturan apapun, mediannya tetap 71, modusnya tetap 74. Artinya, kemungkinan range-nya kalau A-nya 61, B-nya 70, maka 74 dikurangi 61. Maka range-nya adalah 13. Nah, artinya sebenarnya kita tahu bahwa kalau misalnya A-nya 61, B-nya 70, range-nya adalah 13, sehingga jangkauan nilai siswa yang mungkin adalah 13. Kesimpulannya, kuantitas P lebih kecil daripada Q yang B. Karena P-nya 13, Q-nya 14, lebih kecil. Mister, tapi kan itu nggak harus 6170. Bisa nggak, Mister? Sekarang misalnya nih, Mister, aku ambil angkanya 6566. Jadi si A-nya 65, si B-nya 66. Itu juga kan kalau di total 131, Mister. Boleh. Kalau misalnya sekarang kita ambil A-nya 65, B-nya 66, maka kita coba cari range-nya ya. Range-nya 74 dikurangi 65. 74 dikurangi 65, hasilnya range-nya adalah 9. Makin kecil lagi range-nya. Jadi, range yang terbesar itu ketika 61 dan 70. Ketika si A-nya kalian perbesar dan B-nya kalian perkecil, dengan syarat tadi B-nya harus kurang dari 71 ya, nggak boleh lebih dari 71, maka range-nya ikut mengecil. Jadi range terbesar itu adalah ketika A-nya 61, B-nya 70 dengan menghasilkan range 13. Kalau A-nya mau kalian besar-besarin lagi pun, itu malah memperkecil range-nya, memperkuat bahwa P itu lebih kecil dari Q. Seperti itu. Bagaimana? Ada yang masih bingung untuk mengerjakan soal ini? Ya, soalnya cukup kompleks ya. Makanya Mister break dulu tadi sebelum masuk ke soal ini ya. Supaya kalian lebih fresh lagi ketika mengerjakan soal ini. Memang ini cukup rumit karena logikanya benar-benar diuji di sini nih. Awalnya Mister juga mikir, kenapa nggak A-nya 50, B-nya 81? Tapi setelah Mister pikir ulang, kalau B-nya 81, A-nya 50, maka nanti median dan modusnya berubah. Tidak menjadi sesuai yang diinginkan di soal. Gitu ya. Sampai Mister membuat suatu kesimpulan, yang paling maksimal dan mungkin itu kalau A-nya 61, B-nya 70. Karena B itu harus kurang dari 71. 71 pun B-nya nggak bisa gitu ya. Modusnya nanti jadi nggak sesuai. Seperti itu. Kalau ada yang masih bingung, silakan tuliskan pertanyaan kalian di kolom komentar. Kalau sudah paham, kita lanjutkan lagi ke soal berikutnya. Udah panas ya soal nomor 1 ini juga ya. Oke, kita lihat soal nomor 18. A min B min C sama dengan 0. Berapakah nilai dari B? Jadi di sini kita harus mencari nilai dari B. Bukan apakah kita bisa mencari nilai dari B. Itu beda. Kalau apakah cukup dijawab ya atau tidak. Tapi ketika ditanya nilai dari B, artinya harus spesifik B-nya tuh berapa gitu. Harus bisa dicari. Seperti itu ya. Oke, kita lihat. Pernyataan pertama ada
C min 6 min A sama dengan 0. Dari pernyataan pertama ini, coba kita pindah ruas dulu si minus 6-nya ke kanan. Jadi, C min A sama dengan minus 6 pindah ke kanan, jadi plus 6. Nah, di sini Mister lihat nih. Di sini ada A min C. Mister mau mencoba untuk mensubstitusi A min C ke persamaan yang di atas ini yang kita ingin cari. Maka, coba di sebelah kiri kita kalikan minus 1. Sebelah kanan juga kalikan negatif 1. Jadi kedua ruas kita kalikan negatif ya. Sehingga C-nya jadi negatif, A-nya jadi positif. Jadi A min C sama dengan minus 6. Atau sebenarnya ini Mister pindah ruas ya. A-nya pindah ruas ke kanan, C-nya pindah ruas ke kanan. Jadi A-nya positif, C-nya negatif. 6-nya pindah ruas ke kiri. Ya ini pindah ruas juga bisa lah kalian anggap seperti itu. Nah, maka kalau kita punya A min B min C sama dengan 0, kita punya A min C sama dengan minus 6. Maka bisa kita substitusi tuh. Jadi min B, A min C-nya ganti jadi minus 6. Min B min 6 sama dengan 0. Maka min B sama dengan 6, maka B-nya adalah min 6. Dengan kata lain, menggunakan pernyataan pertama, kita bisa mencari nilai dari B. Yaitu bahkan kita langsung dapat jawabannya B-nya adalah minus 6. Jadi, pernyataan 1 cukup untuk mencari nilai dari B. Bagaimana dengan pernyataan 2? Nah, pernyataan 2 menurut Mister ini tidak cukup. Kenapa? Kita lihat. Seandainya A min B sama dengan 0, maka bisa kita ubah menjadi apa nih? A itu sama dengan B. B-nya pindah ruas ke kanan. Maka kita bisa melakukan substitusi ya. Kita substitusi A-nya menjadi B. Jadi B min C sama dengan 0. Dengan kata lain kita peroleh min C sama dengan 0 atau C-nya 0. Gitu kan? Karena B min B hilang. Nah, artinya persamaan ini sekarang kalau C-nya 0, kita peroleh menjadi A min B minus 0 sama dengan 0. Atau dengan kata lain, A sama dengan B. Balik lagi. Nah, kalau ditanya nih, apakah kita bisa mencari nilai dari B? Mister akan jawab iya. Karena nilai B akan bergantung pada A. Tapi kalau ditanya berapa nilai dari B, Mister jawab ini nggak cukup. Kenapa nggak cukup? Karena nilai B itu bisa dicari kalau kita tahu nilai A-nya berapa. Masalahnya melalui pernyataan 2, kita tidak bisa mencari nilai A-nya. Gitu. Jadi menurut Mister pernyataan 2 tidak cukup untuk mencari nilai dari B. Berapakah nilai dari B? Tapi pernyataan 1 sudah kita buktikan bahkan sampai dapat nilai dari B-nya adalah minus 6. Jadi pernyataan 1 saja cukup, 2 saja tidak cukup. Sehingga menurut Mister untuk soal ini jawabannya adalah yang A. Seperti itu. Oke? Ada yang masih bingung untuk mengerjakan soal ini? Mungkin kalau kalian punya pendapat yang berbeda dengan Mister untuk soal ini, silakan ya diutarakan saja di kolom komentar. Kalau sudah paham, kita lihat langsung ke nomor sebelahnya. Masih ada nomor 19. Di nomor 19, kita diminta untuk menentukan apakah X kali Y itu nilainya lebih kecil daripada 15. Jawabannya tidak harus selalu lebih kecil ya. Tinggal dijawab ya atau tidak. Bisa tahu nggak X kali Y itu lebih kecil dari 15 atau tidak gitu. Kalau bisa kita jawab iya. Kalau enggak, artinya enggak gitu. Yang nggak boleh itu kalau ambigu, nggak tahu bisa lebih besar, bisa lebih kecil, itu nggak pasti, nggak konsisten, itu nggak bisa artinya ya. Oke, kita lihat pernyataan 2 dulu deh. Soalnya kayaknya pernyataan 1 ribet ya guys ya. Kalau Mister selalu akan milih pernyataan yang gampang dulu. Kita mulai dari pernyataan 2. Seandainya X-nya lebih kecil dari 3 dan Y-nya lebih kecil dari 5, apakah X kali Y itu lebih kecil dari 15? Nah, di sini kalian harus hati-hati. Kalau lebih kecil dari 3, itu yang pertama bisa X-nya positif, Y-nya positif. Kalau misalnya kita ambil suatu angka yang lebih kecil dari 3 dan lebih kecil dari 5, bisa aja misalnya X-nya 2, Y-nya 4. Lebih kecil dari 15. Benar ya? 8 itu lebih kecil dari 15. Benar. Tapi, di sini tidak selalu seperti itu. Bisa jadi kalau kita punya X, Y lebih kecil dari 15, ini bisa Mister sanggah nih. Bagaimana seandainya kan namanya lebih kecil nggak harus positif kan?
bisa aja X-nya negatif, Y-nya negatif. Kalau X-nya negatif, Y-nya negatif, maka bisa menghasilkan banyak kemungkinan. Bisa aja yang pertama, misalnya kalau X-nya minus 10, Y-nya minus 3, itu nggak lebih kecil dari 15 ya. 30 lebih besar daripada 15. Nah, bisa jadi loh, gitu kan? Atau bisa juga negatifnya kecil. Misalnya X-nya min 1, Y-nya min 2. Itu pasti lebih kecil dari 15. 2 lebih kecil dari 15. Nah, maka menurut Mister, pernyataan 2 ini banyak yang bisa menyanggah apakah X lebih kecil dari 15. Jawabannya nggak pasti. Bisa iya, bisa enggak. Jadi nggak pasti nih. Jadi menurut Mister, kalau nggak pasti gini, pernyataannya nggak cukup untuk menentukan X lebih kecil dari 15. Karena tadi, bisa iya, kadang juga tidak, kadang juga iya lagi. Ini nggak konsisten gitu ya. Pernyataan 2 ini tidak konsisten untuk menentukan nilai dari X kali Y lebih kecil dari 15. Jadi menurut Mister nggak bisa nih, nggak cukup pakai pernyataan 2. Nah, berikutnya kita uji ke pernyataan 1. Nah, di pernyataan 1 dia bilang Y kuadrat sama dengan 144, maka Y-nya itu akar 144 bisa plus minus ya, karena dia kuadrat, plus minus 12. Sedangkan nilai X-nya kalau kita samain penyebut jadiin per 4, 2 per 4 lebih kecil dari X, tapi X-nya harus lebih kecil daripada 5 per 4. Nah, menurut Mister, pernyataan 1 ini cukup. Kenapa? Coba Mister ambil seandainya X-nya 5 per 4. Seandainya loh ya. Mister, X-nya kan harus lebih kecil dari 5 per 4. Iya. Seandainya aja. Seandainya X-nya 5 per 4. Maka kalau Y-nya misalnya kita ambil 12 lah ya. Kan ini bisa 12, bisa min 12 ya. Maka kalau misalnya kita ambil X kali Y lebih kecil dari 15. X-nya kita ambil 5 per 4 dan Y-nya kita ambil 12. Maka kita lihat ini akan menghasilkan tanda coret-coret 3, 5 kali 3, 15 ya. 15 sama dengan 15. Tapi itu kalau X-nya adalah sama dengan 5 per 4. Tapi masalahnya di sini X-nya tidak boleh 5 per 4. Dia harus lebih kecil dari 5 per 4. Maka Mister sekarang ambil X-nya 1. Karena 1 itu ada di antara setengah dengan 1 seperempat. Jadi Mister ambil angka aja X-nya misalnya 1 gitu ya. Kalau X-nya 1, Y-nya 12, maka X kali Y 12 lebih kecil dari 15. Betul tuh. Sekarang ingat, Y-nya juga bisa minus 12. Jadi kalau sekarang X-nya 1, Y-nya minus 12, maka X kali Y minus 12 lebih kecil dari 15. Dengan kata lain, apakah X kali Y lebih kecil dari 15 menggunakan pernyataan 1 cukup? Cukup. Selama X-nya harus lebih kecil dari 5 per 4. Karena ketika X-nya kita pakai 5 per 4, hasilnya adalah sama dengan. Dan kebetulan di pernyataan 1, syarat X-nya itu harus lebih kecil dari 5 per 4. Dan lebih besar dari setengah. Maka menurut Mister, ini cukup banget gitu untuk menjawab apakah X kali Y lebih kecil dari 15. Sehingga menurut Mister pernyataan 1 cukup, tapi pernyataan 2 banyak yang bisa membantah. Jadi pernyataan 2 saja nggak cukup. Jadi jawabannya yang A lagi. 1 cukup, 2 tidak cukup. Bagaimana? Ada yang masih bingung untuk mengerjakan soal ini? Kalau ada yang masih bingung, silakan tuliskan pernyataan kalian di kolom komentar. Mungkin kalau punya pendapat yang berbeda juga, silakan tuliskan pendapat kalian ya. Siapa tahu Mister yang keliru dalam mengerjakan gitu ya. Jadi Mister juga tahu. Oke? Kalau sudah paham untuk nomor 19 dan 18 ini, kita lanjutkan lagi ke nomor 20. Nah, nomor 20 ini Mister rasa cukup dejavu ya. Kayaknya Mister pernah menjelaskan. Ada yang ingat nggak Mister pernah jelasin di review materi apa? Betul, Mister pernah jelasin di review materi tentang kesebangunan. Oleh karena itu, daripada Mister menjelaskan ulang, lebih baik Mister tayangkan saja ya video penjelasannya. Dalam kurung hashtag Mister malas jelasin ulang gitu ya. Jadi Mister kasih saja video pembahasan dulu Mister tentang soal yang ini. Persis kok soalnya ya. Yang ditanya kita baca dulu panjang DE, artinya panjang DE di sini ya.
Kemudian kita punya satu yang diketahui bahwa nilai AC itu sama dengan 2 kali nilai AD. Ya udah, pernyataan pertama DE tambah BC itu sama dengan 12. Pernyataan kedua AB-nya 12. Apakah pernyataan ini cukup untuk mencari panjang DE? Yang pertama kali Mister lakukan adalah Mister lihat nih, oh ini sejajar. Maka coba Mister berdirikan dulu segitiganya. Berdiriin dulu biar enak. Nah, ini sejajar, ini ke sini, ini ke sini. Jangan salah nyempatin A, B, C, D, E-nya. Paling atas itu pasti A. Terus di sini D, di sini E, di sini C, dan di sini B. Kenapa? Karena C itu yang siku-siku. Patokannya begitu kan. Maka dari sini Mister ingat ada satu prinsip kesebangunan segitiga. Yang ini bagi ini sama dengan ini bagi ini sama dengan ini bagi ini. Atau yang kalau kemarin di review Mister bilangnya adalah kita gambarkan dua buah segitiga yang sebangun, segitiga yang atas dengan segitiga yang besar gitu ya. Maka Mister tuliskan dulu perbandingan antara AD bagi AC itu sama dengan AE bagi AB sama dengan DE banding CB. Selesai. Nah, sekarang tadi kita tahu panjang AC itu adalah 2 kali dari AD. Maka kalau kita misalkan aja AD itu adalah X, jadi kita misalin nih A ke D itu X, maka A ke C itu 2 kali AD, artinya 2X. Maka nilai dari A ke C nilainya adalah 2X. Kalau ini X, ini 2X, otomatis DC-nya tahu dong. DC-nya juga pasti X gitu kan. Kan X tambah X jadi 2X gitu. Logikanya kan gitu dulu ya. Artinya dari pernyataan AC sama dengan 2AD, kita udah membuat suatu pemisalan. Nah, sekarang kita coba bedah pernyataan 1 dan 2. Di pernyataan 1, dia bilang DE tambah BC, DE tambah BC itu sama dengan 12. Oke, DE tambah BC, artinya ini ya, DE BC itu totalnya adalah 12. Oke, maka kalau kita lakukan perbandingan, coba kita bandingkan antara ini dengan tadi DE BC, pakai perbandingan tadi. Artinya AD dibagi AC, tuing sama dengan DE dibagi BC, tuing gitu kan. Sekarang kita lihat AD itu tadi udah tahu X. AC itu adalah 2X. Udah dapat kan tadi dari pemisalan yang kita lakukan di awal. Kemudian, nah di sini nih, kalau misalnya DE tambah BC itu sama dengan 12, maka ini Mister boleh tuliskan BC itu sama dengan 12 dikurangi DE. Betul kan? DE-nya tinggal pindah ruas ke kanan jadi negatif. Maka DE-nya biarin, BC-nya substitusi. Substitusi menjadi 12 min DE. Mister, kenapa nggak jadi DE sama dengan 12 min BC? Ya boleh aja, tapi kan kalian ingat, yang ditanya di soal itu kan adalah panjang DE. Maka kalau kita mau cari panjang DE, ya yang disubstitusi si BC dong, supaya DE-nya tetap ada. Gitu. Maka, ya dari sini aja kalian udah bisa berhenti sih. Udah bisa berhenti dan menyimpulkan bahwa DE-nya bisa didapat, ya kan? Udah jelas dong, ini kan tinggal X sama X dicoret, ya udah menyisakan DE, dapat DE-nya kan. Cuman karena ini kita masih latihan, jadi Mister sekalian hitung aja kagok gitu ya. 12 min DE sama dengan 2 DE. Min DE pindah ke kanan jadi plus DE, 2 DE tambah DE jadi 3 DE sama dengan 12. Maka DE-nya adalah 4. Tuh kan terbukti ya. Sebenarnya dari sini juga Mister pasti udah langsung stop aja sih. Udah pasti Mister tahu bahwa DE-nya bisa didapat gitu dari sini. Maka pernyataan 1 bisa dipakai untuk mencari DE. Bagaimana dengan pernyataan kedua? Oke, kita coba pernyataan kedua. Nah, di pernyataan kedua itu adalah dia bilang jika AB sama dengan 12. AB-nya 12. Maka bisa nggak kita cari DE? Ya udah, kalau kita punya AB itu adalah 12, yang panjang ini kan 12 ya. Pakai perbandingan yang ada AB-nya. Sama tadi si ADAC lah, jelas ya. Maka Mister tulis dulu AD dibagi AC itu sama dengan AE dibagi AB. Gitu kan?
tuwing per tuwing sama dengan tuwing per tuwing gitu kan. Kalau kalian bingung. Nah, maka ya udah kalau kita punya AD AC-nya tadi, AD-nya itu X, AC-nya itu 2X, sama dengan AE-nya kita nggak tahu, gitu kan. AB-nya tahu 12, udah jelas. Maka kita bisa peroleh nilai AE-nya dulu kan. Hitung dulu nih. Artinya ini coret-coret, sehingga AE-nya adalah 12 bagi 2, 6. Nah, sekarang kita punya AE-nya itu 6 dan AB-nya itu 12. Nah, itu dari pernyataan kedua. Ya, secara logika, Mister akan langsung menjawab bahwa pernyataan 2 ini tidak bisa untuk mencari panjang DE. Kenapa? Karena untuk mencari panjang DE, artinya kita kan harus melakukan perbandingan antara misalnya AD per AC atau AE per AB yang tadi kita cari. Tapi kan minimal kita juga harus bisa membandingkan antara DE dengan CB. Minimal untuk memperoleh nilai DE atau CB-nya, ya salah satunya harus tahu dong. Kalau kalian mau nyari DE, minimal CB-nya harus tahu dong. Gitu ya. Maka menurut Mister ini nggak akan bisa nih dipakai untuk mencari panjang DE. Sekalipun kita punya AE dengan AB, ya misalnya kalau kalian mau membandingkan antara AE dibagi AB sama dengan DE bagi CB, ya udah, AE-nya 6, AB-nya 12, DE dan CB-nya istilahnya dua-duanya juga kita nggak tahu nilainya. Ya minimal CB-nya harus tahu lah berapa nilainya supaya bisa dibandingkan. Maka dari sini jelas ini nggak akan bisa nih. Nggak bisa dipakai untuk mencari DE. Justru pernyataan 2 ini bisa untuk dipakai untuk mencari AE. Mungkin bukan DE, seperti itu. Jadi jawabannya adalah yang A. Pernyataan 1 saja cukup untuk menjawab pertanyaan, tapi pernyataan 2 saja tidak cukup. Karena tadi Mister bilang minimal lah si CB-nya harus dikasih tahu dulu supaya kita bisa bandingkan. Seperti Oke, sudah ya? Nah, nomor 20 ini menutup drilling PK santai kita ya, set yang ketiga. Udah Mister bahas semua, lumayan banyak juga ya, 20 soal kalau dibahas pelan-pelan ya. Tapi sebenarnya kalau Mister bahas sekilas cepet atau Mister ngerjain cepet sih, Mister bakal ngotret kasar aja untuk menjawab. Jadi nggak sepanjang ini gitu ya. Nah, semoga melalui drilling PK set ketiga ini, pengetahuan kalian dalam mengerjakan soal-soal PK udah bertambah lagi. Makin banyak soal-soal yang bisa kalian kerjakan, variasinya ke depannya. Gitu ya. Sehingga ketika keluar soal yang sama, udah kayak, oh ini mah mirip sama yang ini nih. Kayaknya dulu inget deh pernah ngerjain gitu ya. Jadi cepet kerjainnya, langsung tahu caranya seperti apa. Oke? Mister cukupkan dulu ya videonya sampai di sini. Kita lihat berikutnya belajar apa. Mister juga belum tahu, belum ada persiapan video apapun gitu ya. Jadi kita lihat aja ke depannya ada video apa. Akhir kata Mister mengucapkan selamat belajar para pejuang, tetap semangat dan konsisten dalam belajar. Dadah semua.